Enggak, pada malam hari ini kita dapat undangan. Pak, ini kemana? Tadi dapat undangan ke orang sebelum membuat acara PLB kita adakan. Saya klarifikasi ke rumahnya dulu, lihat jalan rumahnya seperti itu keadaan rumahnya. Ini ke arah Simpang Ketek atau kemana, Tanjung Kemariksa. Kita lihat rumahnya. Ini bukan datangin dukun loh ya, bukan datangin dukun, tapi warga. Ada yang kena gangguan, tapi kemarin sudah konfirmasi ke itu, kita datangin rumahnya. Apakah ini bener rumahnya apa tidak? Jangan-jangan salah, nggak ada listriknya, nggak ada apa-apanya. Katanya dulu. Assalamualaikum. Orangnya sudah tidur, ada jawaban Waalaikumsalam. Jangan-jangan malam-malam lampu udah dimatikan. Ngapain orangnya nih kejar-kejaran? Wah, ternyata ada orangnya. Nah, ini nah, yang punya rumah ini punya pabrik kerupuk. Kerupuk ini bukan punya sendiri. Lain. Berarti ini kerupuk hasil tuku, hasil dari warung. Pakai sini aja. Kita bawa lah. Nanti buat makan, monggo. Enggak apa-apa. Lihat pabrik kerupuk ini, monggo. Ternyata di balik rumah kosong tadi ada penghuninya yang besar, namanya Pak Eko. Terkenalnya panggilannya? Iya Pak Eko. Pak Eko. Nah ini pabrik kerupuknya Ban Goreng ini masih berjalan? Belum, kalau macet ini. Ini cuma untuk godok aja. Nah, katanya kalau buat goreng kerupuknya nggak berkembang sama minusnya. Ini sampai isi air ya nggak. Gorengnya pakai minyak apa air? Minyak ini gorengnya kan di Simpang Ketek. Oh, Simpang Ketek. Ini udah lama nggak dipakai. Ya, ini cuma untuk ngukus saja. Habis ini mudah-mudahan insya Allah jalan kembali ya. Amin. Terus atasnya ini apa? Tutup. Oh, tak kirain buat ngerudal yang negara-negara yang kurang baik gitu. Ini kuat ini. Oh, jatuh nanti. Oh, itu gorengnya kayak gini. Ini untuk godok. Oh, godok. Berarti ini udah lama nggak dipakai ini? Iya. Oh, berarti ini proses cara ngerupuk. Berarti kerupuknya bukan seperti ini. Ini udah diturunkan. Wah, ini mau ngerudal negara lain ini. Entah negara mana ini. Oh, ini. Mana berarti? Oh, kayak gitu. Terus diturunkan kayak oven gitu ya? Oven. Itu ya, oven. Terus dalamnya ini pakai kayu bakar. Kayunya beli. Nyari sendiri, nggak beli. Ini di balik rumah yang kosong tadi rupanya ada penghuninya Pak Eko. Kita ketok, takutnya salah alamat. Kita nggak pernah tahu rumahnya di mana. Dulu rumahnya di SP. Sekarang pindah ke sini saya nggak tahu. Maunya kok rumah kosong, katanya info rumah sini. Nah, kita ada pabriknya kerupuk. Tapi bukan ini kerupuknya ya. Kita klarifikasi nanti. Kita pembuat acara sudah siapkan, mediator sudah siapkan. Apakah gangguan itu seperti apa? Ada kendala kerupuk digoreng kok nggak berkembang, tambah kecil seperti kelereng katanya. Kerupuknya harusnya besar, tapi seperti kelereng. Kita langsung ke pembuat acara. Seperti terus pasukan langit Borneo ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Jadi saat ini kami sedang berada di tempatnya Pak Eko ya, di alamatnya ini di Simpang Sepaku ya, masih di sekitaran Simpang Sepaku atau yang orang kenal itu Simpang Ketek. Nah, kebetulan tadi kami habis membuat konten ya, mungkin di konten sebelumnya langsung ya, kita langsung sekalian menuju ke tempat ini ya, jadi langsung dua konten gitu.
bukannya kami nggak ganti nih, nanti teman-teman dikira kami nggak ganti kayak gitu. Ya, satu malam langsung ya. Nah, ada yang memerlukan, membutuhkan, mau jam berapapun, nah ayo kita berangkat kayak gitu teman-teman. Jadi saya terangkan, nah jadi kami tadi sudah melakukan wawancara singkat bahwa Pak Eko ini adalah pengusaha kerupuk. Teman-teman bisa lihat nih kerupuknya, saya promosi ini. Nanti ini kerupuk Nah, kerupuk Dijamin renyah. rasanya enak ini. Ya, jadi Pak Eko usahanya kerupuk udah lama ya Pak ya? Sampun dangu. Udah lama. Semenjak dulu juga Pak Eko ini pernah tinggal di Desa Jangkar Lima, teman-teman. Jadi usaha kerupuk seperti ini. Nah, kemudian pindah ke sini. Sekarang kerupuknya nggak goreng sendiri ya Pak ya? Enggak. Kita jual yang mentah Jual ya. mentah. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus apa keanehan yang ada di kehidupannya Pak Eko kayak gitu? Nah, kita dengarkan ceritanya Pak Eko, karena saya dengar-dengar dulu itu kayak banyak gangguan goib seperti pernah sakit atau dimunculi sosok-sosok kayak gitu teman-teman. Nah, monggo Pak diceritakan Pasti SP Pak. waktu teng SP sekawan niku kados nopo, terus perkembangan usahane kados nopo kados niku Pak. Nggih ten SP papat niku kan kula nggih istilahnya manggene ten SP papat nggih. Nggih. Lah usahane niku waune nggih napa niku dodolan iwak. Nggih. Napa niku nrepel. Nah, dangu-dangu kok napa niku istilahnya bangkrut lah. Nggih. Nah, mbok sampun bangkrut napa niku napa-napa kula dol ditelas terus pindah ten Simpang Kethek. Nggih. Ten Simpang Kethek usahane nggih sami ten SP papat niku nggih waune nggih bar nrepel mboten anu nggih terus gawe kerupuk. Oh. Jane ternyata ten gawe kerupuk niku ten SP papat ning kula goreng yamba. Nggih. Lah niku nggih lancar sae. Mbak sampun kula sadhe ten SP papat nyatane nggih cara-carane nggih mboten laku, sing lakune namung wong loro tok ngoten. Ngoten. Terus Wong loro tok Mas Tarom kalih Bu Parti. nggih. Mbok sampun ngaten kula sadene ten SP tunggal. Iya. Kula sampun sae kula terus pindah ten Simpang Kethek niku. Nah, ten mriki nggih ndamel kerupuk. Pertama nggih sae. Sebulan nggih saged mes sak ton lah ngoten. Ngoten. Soale seminggu nggih napa niku 3 kintal. 2 kintal setengah, 3 kintal setengah. Lah niku mesti dangu-dangu kok mboten payu. Enggak menerima lagi pembelinya itu. Nggih, pembeline wis Terus ora corona tuku. niko, guru-guru ini kan corona niko. Jadi apa tiba dengan tiba-tiba yang biasanya jadi pelanggan teman-teman itu stop Rekan bisnisnya minta stop. nggak stop. Jadi saya terangkan mungkin tadi kalau bahasa Jawa ya, Pak Eko ini udah ngelakuin usaha apa aja seperti jual ikan ya, jadi super level, dan terakhir ini jual kerupuk dari di SP4 dulu ya. Ya namanya usaha, Pak Eko udah nyoba nawarin, ternyata di desa itu cuma dua aja yang terima. Kemudian pindah ke desa lain, alhamdulillah berkembang ya. Nah, tapi setelah pindah ke sini ternyata ya ditawarin lagi yang tadinya ke desa Purwareja atau SP1 itu menerima, kok tiba-tiba nggak nerima lagi kayak gitu teman-teman. Nah, ini mengenai usahanya ya Pak ya. Yeah. Kalau dari gangguan gaib lain Pak, seperti kayaknya dulu di SP4 kayak pernah ada gangguan-gangguan tuh, bisa Nah, diceritakan? kalau di SP4 itu istilahnya rumah tangga saya itu kan ada kesulitan ya, cara anu piye ya, ana gangguan sing mboten ketinggal. Oke. Ngoten nggih. Nek druwo kula semerep sepindah. Niku kula oyak nggih mboten kena, dioyak. Carane nggih mlayu lah, Nggih. dicekel mlayu. Mboten iso, karepe kula nggih kula cekel ning mboten iso. Ngoten. Berarti pernah nampak genderuwo. Pak Eko ini termasuk orang pemberani. Coba ditangkap, ya gitu. Tapi namanya makhluk gaib, ya kan? nyekel nggak apa-apa,
Genangan ya. Karepe ya cekel biasa, karepe ditututi dicekel biasa karepe. Yang gue tambang ya. Karepe kan ngoten. Gak kepak. Ini nyatane mboten saged. Akhirnya kayak nangkep capung kayak nginjek. Niku nganti istilahipun pripun nggih. Mboten cara-carane niku ten nggih nandik buk niku. Di sebelah rumah. Nggih. Kayak mengenai rumah tangganya itu tentram-tentram aja, kemudian kondisi kesehatan sampean juga gimana ini? Yang waktu dari SP4 kemudian yang Kalau di SP4 kan sakit-sakit terus. Lah istilahnya itu enggak kendat lah. Kalau ke tempat mantri lah. Nggih, Berobat itu terus-terusan. terus-terusan. terusan, jadi tiap hari istilahnya berobat terus ini pindah ke Simpang Kethek ini ya alhamdulillah enggak berobat. Ada yang nyarankan pindah rumah, ganti rumah, terus alhamdulillah sehat. Sehat. Nggih. Oh. Tapi usahanya masih Kurang. ya. kurang, belum maksimal. Kurang, ya. Mengalami Belum penurunan. standar lah gitu. Iya. Ya, oke. Kayaknya dulu pernah punya mobil, Pak. Mobil berapa itu? Lo punya mobil dua. Grand sama Xania. Lahannya kayaknya banyak juga dulu. Nah Dulu tapi dulu itu Grand itu untuk jualan ikan, terus cuma sebentar, terus langsung pindah, disuruh orang kerja ngangkut apapun gitu. Ya travel gitu ya. Nah seperti travel, terus dah situ lunas pindah ke Xania, beli Xania ya istilahnya ya utang lah, kredit ya. Iya. Usaha. Nah, untuk travel masih kurang lagi. Tanah, Pak. Tanah itu punya lokasi 4 Waktu yang habis. habis, Pak. Terus tanah LU1 2 habis. LU2 2 habis. Mobil 2 habis. Habis kemana ya? Nah, untuk apa makan ya nyatanya ya dijual semua. Jadi intinya usaha apapun tidak membawakan hasil, malah buntung ya, nggak untung tapi buntung gitu teman-teman. Ya itu. Jadi dari kesimpulan ya, kalau teman-teman di rumah itu ngambil kesimpulan, Nggih. mungkin udah paham. Wah, kalau di rumah dulu tuh sering kena gangguan goib terus yang di sini pindah, enggak, berarti di rumah dulu nih mungkin ada ininya, ya ada gangguan. Terus usahanya mungkin masih ada sangkut pautnya. Tapi daripada kita mungkin teman-teman kita tanya dulu, tanya ke Pak Yai, sebenarnya apa sih yang terjadi di kehidupan Pak Eko ini kayak gitu. Nah, Pak Yai dulu ya, nanti bisa lanjutnya. Semoga Pak Yai. Ya, terima kasih. Sebetulnya Pak Eko ini pekerja keras, nggak kurang-kurang usahanya. Itu tapi sayangnya di rumah yang lama itu ada yang ganggu. Kebetulan mungkin ada yang menyarankan dulu untuk pindah rumah. Beliau akhirnya pindah rumah ke sini. Nah, untuk gangguan usahanya, nah ini kalau saya bilang ini efek dari mungkin kurang berpengalamannya atau mungkin tingkah laku zaman dulu sehingga menyinggung bangsa halus sehingga sampai terjadi kemacetan di mana-mana sampai ludes semua, gagal semua. Nah, ini nanti kita ungkap di mediator. Jadi, ada makhluk halus yang memang nggak suka. Oh, berarti untuk usahanya itu dari makhluk halusnya tidak suka, kemudian waktu di lokasi sana ada orang yang mirip kayak gitu ya. Saya nggak mau bilang ada yang ngirim, nanti aja mediator yang lebih jelasnya. Soalnya ya itu tadi yang jelas ada campur tangan gaib untuk memacetkan usaha. Karena dari dulu gitu ya, udah usaha dilakoni kayak gitu. Namanya manusia memang usaha perlu. Nah, kemudian ini juga kan situasi seperti ini yang masih pandemi juga kadang orang itu memang memacetkan usaha.
Tapi ini tidak wajar karena sudah dari dulu Berkali-kali gagal. berkali-kali gagal dan sebagainya. Jadi enggak cuma pada saat ini saja teman-teman kayak gitu. Nah, kebetulan di sini kita punya pengamat ekonomi. Nah, pengamat ekonominya ini ya guru kita sendiri karena beliau ini juga termasuk salah satu ini karyawan di salah satu bank kayak gitu yang mengamati perekonomian salah satu nasabahnya termasuk Pak Eko ini. Nah, Bu Sali ini kalau dilihat kan dengan ini yang tadi dikatakan mengamati perekonomian kayak gitu, mungkin bisa dijelaskan dulu dari segi ekonomi, kemudian nanti saya tanya tentang itu. Nah, kalau dari segi ekonominya ini emang dari ibaratnya perbankan atau berapa kita memantau itu ekonominya kok turun. Ya diagramnya tuh nggak pernah naik gitu, Nggak pernah turun naik. pelan-pelan gitu, tapi turun terus ya Gus ya. Turun terus, nggak ada naik sedikit pun. Nah, di situ kita sering kadang memantau pun ke rumahnya dalam segi bisnisnya ataupun apapun yang dijalani aktivitasnya, karena kita juga memantau kenapa kok bisa menurun, terjadi apa, bisnisnya kenapa, itu kita selalu pantau. Nah, selanjutnya ya Pak Eko tersebut ya sudah mengalami ibaratnya sudah di bawah banget, nggak bisa diangkat kembali dalam keekonomiannya, ya sudah sampai saat ini kita putuskan untuk ibaratnya memantau ekonominya beliau lagi, dan baru tahu rumahnya sekarang alhamdulillah pindah di sini. Jadi gitu keterangan dari Gus Ali yang sebagai ini ya sebagai salah satu karyawan bank kayak gitu. Memang dari diagram sendiri turun teman-teman. Jadi walaupun nggak langsung dead tapi turun pelan-pelan, nggak pernah naik, nggak pernah sedikit pun agak naik kayak gitu. Semakin turun, bahkan sampai sekarang yang sudah habis mobil 2, karangan 4 ya Pak Eko ya. Nah kayak gitu ya, dan semoga saja dengan kedatangan PLB ini mengurangi keturunan tadi, bahkan syukur-syukur bisa meningkat. Amin. Ya. Gus Ali, untuk yang tadi udah dari segi pengamat ekonomi, yang sekarang kegoiban. Nah, kegoiban itu apa memang benar Pak Eko ini ada yang tidak suka, kemudian bisa nggak kita hilangkan kayak gitu? Kalau dari Pak Eko sendiri, kalau soal masalah goiban memang dulu cerita Pak Eko juga ya datang ke rumah berapa hari ini, makanya saya menyempatkan waktu diundang ke sini tadi nyari rumahnya di mana kan. Nah ini bener nggak alamat rumahnya, maka seperti itu. Nah cerita banyak tentang masalah, emang beliau ini paham dengan kegoiban kemana, bahkan dia dirinya sendiri. Nah salah satunya emang dari luar ada, dari dirinya sendiri pun goiban juga ada yang mengakibatkan hal tersebut ya. Goiban kalau ibaratnya dari dirinya sendiri, ibaratnya dia dari cari orang, akhirnya kalau lama-lama dia ibaratnya dari jadi suruh kita ibaratnya goiban tersebut. Tapi lama-lama goiban itu nggak nyaman dengan kita, akhirnya ya kita yang kena. Kalau goib itu negatif. Jin negatif itu akan lama-lama nyerang diri kita sendiri. Jadi menghambat jalannya rezeki, kata ini ya istilah dalam agamanya gitu. Nah, jadi tapi masih bisa diperbaiki ya. Insya Allah. Dunia ini nggak ada yang mungkin asalkan Pak Eko-nya berusaha kembali, bangkit kembali. Dari jatuh kita bangkit kembali Pak Eko. Kalau kita sama-sama bantu dengan doa, kita nggak bisa ngasih bantu dengan uang, dengan apa, kita yang namanya sama-sama nggak punya apa-apa, ya kita hanya bisa membantu seperti ini. Mudah-mudahan manfaat, bisnisnya apa yang dijalankan kembali bisa barokah, bisa ibaratnya bisnis kerupuk, bisnis apapun bisa naik lagi. Amin. Jadi kemarin itu kan bikin di 70 kilo. Nah 70 kilo itu bikinan 2 kali. Yang 30 itu dijual wis nggak laku. Saya kasihkan orang-orang itu ya 1 kilo 2 kilo gitu.
gitu. Terus kan habis, terus sing 30 lebih lah itu dibeli orang Simpang Kethek nih ya, sampai sekarang ya belum dikasih uangnya. Mungkin ya. Ya. Jadi Ya sudah digoreng nih kan ya, entah kurang tahu. Ini cerita terakhir beliau ke rumah saya. Terakhir menggunakan yang ibaratnya digoreng itu yang awalnya laris atau berkembang kan Pak itu bilangnya. Kenapa kok sekarang akhir-akhir ini kok semakin nggak berkembang, tambah kecil kan seperti itu. Apakah karena salah resepnya atau kurang gimana, ataupun ada gangguan goibnya? Pak Eko ini penasaran. Ini komposisinya sama aja ya. Ini penyakit yang terakhir ini yang ditanyakan, yang sebelum kisah lama kan menuju hidup baru ini. Kerupuk ini kan menuju hidup barunya, usaha yang baru untuk beliau. Jadi komposisinya sama aja tapi kok lama-lama menyusut, enggak ngembang. Yang lalu biar berlalu, usaha yang baru, yang mudah-mudahan usaha baru ini, usaha yang kerupuk yang ditekuninya, dia sudah usaha apapun bentuknya, yang terakhir ini kok masih seperti ini apakah ada yang nggak suka dengan dirinya atau gimana, ada masalah goiban. Nah makanya kita Pak Eko itu meminta untuk datang ke sini biar nggak penasaran lagi ya Pak Eko. Jadi langsung aja, mumpung kita bawa mediator biar Bu Sali nanti memasukkan goiban yang memang berpengaruh di kehidupan Pak Eko, masukkan ke mediator dan kita tanya bareng-bareng Pak Eko. Oke ya. Saya masukkan mediator dan beliau Pak Yainya nanti untuk mencari di sini apakah ada titik temunya, ibaratnya ada serangan dari luar ataupun benda-benda yang ditanam di sini untuk apa, tumbal atau apapun. Nanti Pak Yai bekerja, saya pun bekerja. ada masalah lain lah. Ya. Ya oke teman-teman, kita lanjut ke proses mediasi. Mungkin kita kondisikan lapangannya dulu karena nggak mungkin kita di sini, mungkin agak ke depan lagi ya teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus perjalanan kami tim pasukan itu. Ya untuk selanjutnya kita tanyakan apa yang permasalahan dari awal sampai saat ini untuk kita masukkan ke mediator yang salah satunya yang di sini. Mengobati rasa penasarannya Pak Eko, mungkin ketika ada kekhilafannya Pak Eko ataupun kesalahannya, mudah-mudahan bisa introspeksi diri dan gimana caranya hidup bisa maju kembali. Iya Pak Eko. Jadi berikutnya bapaknya yang saya minta itu, saya menggunakan mediasi mediator bukan untuk memustikan, bukan apapun, tidak ya. Jadi kita biar mengobati. Kalau Pak Eko bicara sendiri dengan makhluk goib ya nggak tahu, nantinya dikira orang yang di pinggir jalan yang lari-lari itu ya. Jadi kira orang bebas. Fokus, bismillahirrahmanirrahim. Sholawat. Duluan orangnya Pak Eko ini apa duluan kamu tinggal di sini? Bareng. Kamu sebelumnya tinggal di mana? Silakan. Saya mau tanya, di sini apakah Pak Eko ini baru orang baru di sini? Sekarang menjalankan bisnis kerupuk, ya? Tahu nggak? Nah, kalau nggak tahu berarti kamu bukan orang sini. Itu ada kendala kegoiban ataupun yang lain atau apa? Contohnya? Nah, kasih tahu. Nah, nanti kamu tak pukul kalau kamu tahu. Bukan kamu. Mana? Loh, masukkan. Bukan urusanku. Bukan urusanmu. Oh, berarti kamu nggak ganggu. Beneran nggak ganggu? Yakin? Ngeliatin, bohong nggak? Kalau bohong awas. Yang panas ini yang mana yang buat panas di rumah ini? Auranya kok panas sekali rumah ini. Kamu. Terus
tahu nggak sebagai kamu makhluk sini penunggu jadi selalu ngawasin gerak-geriknya Pak Eko. Kerupuk itu kok nggak berkembang itu karena apa? Kurang bumbu apa kurang gimana? Atau kurang Pak Ekonya kelalaiannya atau ada yang gue masukkan apa gitu? Nah, tanya sendiri. Selamat malam. Rumahnya di mana? Anaknya siapa? Kakeknya namanya, ibunya, sudah lama di sini. Kenal ini siapa? Ember. Kak, ini penduduk asli sini, Cina penduduk sini apa? Emang teman kamu? Orang. Ini juga. Ini. Berarti kamu bohong. Ya. Aku. Nah, ini temenmu juga. Yang nyuruh itu sisa lama apa baru? Orang lama. Kenapa kau ingin menghancurkan kehidupannya? Jadi karena apa sekarang Pak Eko sudah nggak punya apa-apa? Enggak, suku pamer. Tapi kan dulu, sekarang tidak ini masih sakit, nggak bisa disuntik ke sakit hatinya itu, ataupun dikasih obat paramek, obat bisa grip hatinya biar agak nggak sakit. Enggak, orangnya orang Islam apa Kristen? Islam kok rasa sakit hatinya nggak hilang-hilang? Oh, Islam KTP. Kamu wujudnya apa? Oh, ya. Terus karena yang saya tanya, Kak, bisnisnya Pak Eko yang sekarang itu kok nggak berkembang itu seperti apa? Banyak yang ganggunya. Ya banyak, contohnya kamu juga. Ya, Itu diapakan? Kok kerupuknya digoreng kok? kami guna-guna kerupuknya. Digunakan. Supaya tidak enak. Apa salah Pak Eko goreng kerupuknya pakai air? Oh tidak. Nah, saya kira tadi kesalahan Pak Eko goreng kerupuknya pakai air, bukan? Kamu pakai apa caranya kok hebat seperti itu? Ilmu, kasih dong ilmunya. Nah, berbagi ilmu kan baik. Kamu mau nggak meninggalkan tempat ini jadi jin yang baik? Saya ditakdirkan berjahat. Enggak jahat. Ya, jangan jadi yang jahat. Nah, neraka kamu nanti. Nggak takut? Nggak takut? Masukkan aja kalau mau masuk mediator, nggak masalah. Itu temanmu juga. Banyak. Jadi saya sampai miring ya. Yang kebanyakan ya. Ini miring nih, Pak. Saya nanya yang mana ini apa itu? Bingung. Nah, lepas aja ya. Mas mediator di sini. Bukan Mas lagi, kalau di sini namanya Jin. Jin mediator. Terus Nah, itu. bisa terus. Oh, kamu pegang-pegang awas, kena tangannya. Muhrim. Udah, kamu diem. Assalamualaikum. Islam apa Kristen? Islam. Kamu gimana tempatnya? Kamu juga teman-temannya ini Islam kok mengganggu orang? Kenapa? Disuruh. Karena diapakan itu temannya itu? Oh ngapain? Oh manggil teman-temannya. Hui, manggil teman-temannya. Ngapain? Kenapa kayak gitu? Nggak usah dibahas itu. Kita mau bahas masalah kamu kok. Ayo bareng-bareng yuk. Nanti kamu diserang. Kalau lawan kayak gitu, serang aja lah. Binasakan aja sekalian. Binasakan Chan. Itu dipijat. Nah udah kelahi sama temennya. Kelahi sama siapa? Sama Chan. Nggak menang kamu.
Gigi tangannya. Tik. Tik. Oh. Ini apa yang dipakai? Nah, saya minta dengan baik, wahai jin-jin yang kurang baik, sekiranya kamu jadi jin yang baik, ya. Mau nggak Islam jadikan kamu jin baik, mau? Ya. Kalau Pak Eko sudah capek lelah dalam hidupnya, biarkanlah dia bernafas dengan enak. Enak aja, nggak saya peduli. Nggak saya peduli. Nggak peduli. Jadi ada yang peduli. Nggak peduli. Makanya sama-sama manusia saya peduli juga dengan Pak Eko. Bukan. Bukan saya. Nah, kamu saya ya, dan mintanya ya disakitin dulu kalian. Rasa sakitnya ke Pak Eko itu sudah habis dulu-dulunya. Untuk ditanya Pak Yai itu jawab. Nah, cukup sampai di sini saja mengganggunya. Habis ini pergi, ya. Kalau nggak mau pergi, awas. Mana saya pergi? Kami bantai. Ini rumah saya. Oh ya. Saya raja di sini. Oh ya, ya sudah. Kamu habis ini tetap saya keluarkan dari sini. Mau nggak mau saya paksa keluar. Karena sudah nggak ada namanya orang yang buruk mengganggu di sini ya. Gimana caranya? Kalau mau marah silakan datangin saya ke rumah, ya. Bawa kopi, bawa apa silakan ke rumah. Nah, masalahnya sudah Nah, kita selesai saya sudah selesai. dengan baik. Tapi Sudah kalau jelas. nggak bisa baik, ya silakan. Kalau habis acara ini saya kesini kalian marah, sudah, ya. Karena sudah bertahun-tahun ini. Ya udah, kamu saya keluarkan dulu ya. Pulang ya. Pulang ya. Mau nantang. Tetap harus ini pulang, mau nggak mau. Wajib pulang ya. Pulang paksa. Pulang. Kalau nggak terima, datang nanti markas. Kawan, ini. Ya. Ayo kondisikan. Mau kita klarifikasi seperti apapun mereka, karena udah bangkangnya udah tahunan, tetap nggak bisa damai. Ya kalau memang urusannya nanti itu Gus Ali Masih ya, di luar konten, di luar kita bereskan semua. kita bereskan kayak gitu. Memang seperti ini, kadang mereka iya kadang enggak juga. Karena tadi kita deteksi nggak mungkin ya damai secara enak langsung gitu ya teman-teman ya. Kayak gini beresiko besar teman-teman, jadi resikonya sangat besar. Jadi semoga saja guru-guru selalu sehat, tim semuanya sehat, terus usahanya Pak Eko nanti dilancarkan. Kita sama-sama saling berdoa dan berusaha. Ya teman-teman, mungkin sampai sini aja konten kami. Kita juga meminta doa para teman-teman, semoga semuanya diberi kelancaran kayak gitu teman-teman. Oke, bersama saya Vivan Raffiadi. Untuk yang belum subscribe, diingatkan kembali subscribe, dan yang sudah subscribe nonton, komen, share kayak gitu. Ya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.